Baiklah, kita akan memulai perkuliahan struktur baja 2. Jadi, materi yang akan dibahas adalah tentang beam kolom, atau kalau kalian baca di buku Agustiawan, itu adalah babnya, bagiannya adalah balok dan kolom, ya, atau balok kolom atau beam kolom. Referensi saya pakai tetap referensi yang sama saya pakai di mata kuliah struktur baja 1, yaitu bukunya Pak Wir, ya, bukunya Pak Wir, ya, bukunya Pak Wiryanto. Kemudian juga buku Agustiawan saya tetap pakai. Kemudian kalau kalian pengen baca yang lebih luas lagi, ada bukunya Segui dan bukunya Salmon, ya. Nah, tetap di sini saya menggunakan ada SNI yang lama, juga ada SNI yang baru, ya. SNI lama adalah SNI baja tentang tahun 2002 dan SNI baja yang di tahun 2015, ya. Jadi kalau kalian pengen belajar lebih banyak, jangan hanya mengandalkan slide ini saja, tetapi bisa juga untuk membuka buku-buku referensi lain, ya. Kemudian, nah, jadi kalau kita belajar tentang beam kolom, ya, pertama kita baca dulu pendahuluannya. Jadi pembelajaran struktur baja itu sebelumnya dimulai dari batang baja yang memikul gaya aksial, ya, baik dia tarik dan tekan, dan momen lentur atau di bagian balok. Nah, sebenarnya kalau kalian ingat di mata kuliah struktur baja 1 itu kalian pasti belajar yang namanya axial member, ya, atau batang aksial, di mana kalian belajar tentang batang tarik, tentang batang tekan. Setelah itu selesai, baru belajar yang namanya balok atau beam. Nah, kalau kalian ingat kembali, sebenarnya materi-materi tersebut, ya, seperti batang tarik, batang tekan, balok, itu dibahas secara sendiri-sendiri. Artinya bab khusus ada membahas tentang batang tarik, bab khusus lagi ada yang membahas tentang batang tekan, dan seterusnya. Nah, itu menyebabkan aplikasinya, ya, aplikasinya terbatas, hanya cocok untuk struktur jenis tertentu saja, ya. Misalkan batang baja terhadap gaya aksial saja, baik dia tarik atau tekan, ya, itu hanya cocok untuk perencanaan struktur rangka batang atau truss, ya, yang dibebani pada titik buhulnya dan beban sendirinya relatif lebih kecil dibandingkan beban yang dipikulnya. Kemudian baja 1 juga kalian belajar yang namanya balok, ya. Balok ini hanya cocok untuk struktur balok yang momen lenturnya lebih dominan dibanding gaya geser yang terjadi, ya. Jadi di baja 1 sudah tuntas batang tarik seperti apa cara menghitungnya, batang tekan seperti apa cara menghitungnya, dan balok juga bagaimana cara menghitungnya. Cuman permasalahannya materi itu dipisah secara sendiri-sendiri. Nah, sekarang kalian harus menggabungkan, ya, di mana ada materi balok dan di mana juga ada materi batang tekan di sini, ya. Kita akan gabung di sini karena kita lihat. Nah, kenapa harus belajar namanya beam kolom, ya? Jadi struktur yang elemen batangnya itu menerima kombinasi. Di sini ada kombinasi, ya, kombinasi antara gaya aksial dan momen yang sekaligus, ya. Itu di mata kuliah sebelumnya itu tidak dibahas. Masih ingat, ya? Tadi adalah sendiri-sendiri dibahasnya. Nah, sekarang kalau misalkan kombinasi gaya itu bekerja secara sekaligus, nah itu belum dibahas. Nah, contohnya apa sih? Kalau suatu struktur yang mengalami kombinasi gaya aksial dan momen sekaligus, itu contohnya adalah frame atau portal, ya. Nah, bahkan, ya, kalau kalian mendesain sebuah struktur truss yang dibebani pada tidak titik buhulnya, ya, atau ada batang yang relatif panjang sehingga berat sendirinya menimbulkan momen yang cukup besar, maka menyebabkan pembahasan yang ada sebelumnya, yang artinya kalian pelajari, itu menjadi tidak valid lagi. Nah, itu alasan perlu dibahasnya perilaku dan ketentuan
perencanaan batang portal yang menerima kombinasi gaya aksial dan momen. Nah, ini saya kutip dari bukunya Pak Wir. Nah, nanti kalian bisa baca sendiri bukunya ya. Ini contohnya, gambarnya ada portal atau frame ya seperti ini. Artinya di mana suatu struktur tidak hanya menerima gaya aksial saja atau momen saja, tetapi ada terjadi kombinasi di sini ya. Gitu. Oke, saya lanjut. Nah, suatu komponen struktur harus mampu memikul beban aksial, baik dia tarik atau tekan, serta momen lentur. Apabila besarnya gaya aksial yang bekerja cukup kecil dibandingkan dengan momen lentur yang bekerja, maka efek dari gaya aksial tersebut dapat diabaikan. Ingat, dapat diabaikan jika gaya aksial yang bekerja tadi ya itu cukup kecil dibandingkan momen lentur yang bekerja, maka efek gaya aksialnya itu dapat diabaikan, sehingga komponen struktur tersebut dapat didesain sebagai komponen balok lentur ya. Nah, sedangkan jika gaya aksial yang bekerja lebih dominan, ingat ya, kalau tadi adalah momen lentur yang lebih dominan, sekarang sedangkan jika gaya aksial yang bekerja itu lebih dominan daripada momennya, maka komponen struktur tersebut harus didesain menjadi komponen aksial, baik dia tarik atau dia tekan ya. Dia akan menjadi struktur tarik jika yang bekerja gaya aksialnya ada gaya aksial tarik. Dia akan menjadi komponen struktur tekan jika yang bekerja adalah gaya tekan ya. Namun apabila komponen struktur memikul gaya aksial dan momen lentur yang tidak dapat diabaikan ya, maka komponen struktur tersebut dinamakan beam column. Nah, ini bisa kalian baca di buku Agus Setiawan ya. Oke, itu definisinya. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah portal. Nah, akibat kondisi pembebanan yang bekerja, maka batang AB itu yang ini ya. Nah, batang AB tidak hanya memikul beban merata, ini beban meratanya ya, beban meratanya ini, tetapi juga memikul gaya lateral sebesar P1. Nah, ingat, batang AB ini ya, dia memikul beban gravitasi atau beban vertikal dan juga memikul gaya horizontal sebesar P1 ya. Dalam hal ini efek lentur dan gaya tekan P1 yang bekerja pada batang AB harus dipertimbangkan proses desain penampang AB ya. Maka ya, batang AB ya harus didesain sebagai satu elemen struktur beam column. Karena apa? Dia ada gaya lenturnya ya. Ada gaya lentur ya. Kemudian juga ada gaya tekan di sini ya. Nah, itu harus dipertimbangkan ya. Beda halnya kalau misalkan balok AB tadi gaya P1 ini tidak ada. Kalau gaya P1 tidak ada, maka dia murni hanya sebagai komponen lentur. Tapi karena berhubung ada P1 di sini yang mengakibatkan dia terjadi tekan di situ, maka ada kombinasi lentur dan tekannya. Oke. Nah, sekarang kita lihat batang-batang yang lain. Selain batang AB yang didesain sebagai elemen beam column, batang AC ya, ini AC, batang BD ya, CE ya, DE, DF ya, sorry, itu juga didesain sebagai elemen beam column ya. Jadi batang AB, AC, BD, CE dan DF itu juga didesain sebagai elemen struktur beam column. Nah, karena selain memikul gaya aksial akibat reaksi dari balok-balok AB dan CD ya, batang tersebut juga menerima transfer momen yang diberikan oleh batang AB dan CD. Jadi si kolom-kolom ini, kolom AC, kolom BD, kolom DF, dan kolom CE ya, selain dia menerima limpahan momen dari si balok ya, otomatis jadi juga akan mengalami gaya normal. Sehingga apa? Batang AC, BD, DF, dan CE itu pasti akan didesain sebagai beam column. Artinya
kombinasi lentur, kombinasi tekan itu juga harus diperhitungkan. Nah ini, sehingga efek lentur dan efek gaya aksial tidak bisa diabaikan salah satunya. Nah, berbeda dengan batang CD. Nah, kita lihat batang CD. Ya. Batang CD dia sama seperti batang AB, ya. Dia menerima gaya lentur, ya, menerima gaya aksial, tetapi dilihat di sini dia diberikan bracing, ya. Diberikan bracing. Nah, kita baca, berbeda dengan batang CD yang hanya didominasi oleh efek lentur, gaya lateral P2 telah dipikul oleh pengaku-pengaku bracingnya. Dalam hal ini bracingnya dalam bentuk X, ya. Sehingga batang CD dapat didesain sebagai murni hanya balok tanpa ada pengaruh aksial. Ya, karena apa? Gaya aksial telah ditahan oleh si bracing. Sehingga apa? Batang CD murni hanya sebagai beam. Nah, itu bisa kalian baca di bukunya Segui. Ya, buku Segui. Silahkan nanti lebih dalam lagi dibaca di sana. Nah, sekarang kita lihat. Batang portal terhadap kombinasi gaya dan momen, ya. Pembahasan secara sendiri-sendiri elemen struktur terhadap gaya atau momen dipilih karena kapasitas batang hanya maksimal untuk satu kondisi saja. Ketika terjadi kombinasi antara gaya dan momen secara sekaligus, maka kapasitas batang menjadi terbagi sehingga kinerja terhadap daya dukungnya menjadi berkurang. Ya. Untuk memahami perilaku batang baja, ya tentu yang tidak langsing dan korek tidak langsing terhadap kombinasi gaya aksial dan momen yang selanjutnya disebut beam column, maka dapat disusun kurva interaksi tiga dimensinya. Nah, kurva tersebut merupakan respon beam column terhadap gaya aksial, yaitu kita simbolkan P, dan terhadap momennya ada momen sumbu kuat dan momen sumbu lemah, ya. Sumbu kuat biasanya kita sebut namanya MX, ya. Sumbu lemah ya kita sebut biasanya namanya MY. Ya, jadi ada respon antara gaya aksial P terhadap momen sumbu kuat dan momen sumbu lemah. Nah, ini kurva interaksi tiga dimensinya, di mana ada sumbu P di sini, ya, gaya aksialnya, ada sumbu MX yaitu adalah momen sumbu kuat, sama sumbu MY di sini adalah momen sumbu lemahnya. Nah, tiap sumbu pada diagram di atas mewakili balok kolom yang dibebani oleh satu macam gaya atau momen secara sendiri-sendiri, ya. Adapun kurva lengkung di antara dua sumbu adalah hasil kombinasi gaya momen, ya, bidang vertikal atau momen biaksial, ya, bidang horizontalnya. Oke. Selanjutnya, kurva permukaan hasil pertemuan ketiga kurva tadi itu adalah berupa kurva batas kapasitas kombinasi gaya aksial dan momen biaksial sekaligus. Ingat, kalau kita berbicara batang tekan, ingat batang tekan itu dia bisa saja terjadi tekuk, ya, atau terjadi gaya dalam terhadap sumbu lemahnya dan juga terhadap sumbu kuatnya. Nah, maka dari itu ada namanya biaksial. Kalau di biaksial ini artinya kombinasi antara MX dan MY, ya, artinya momen biaksial. Tapi kalau hanya momen satu bidang saja, yaitu namanya MX bisa, PMX bisa, hubungan PMY juga bisa. Tapi kalau sudah tiga dimensi, maka kita masuk ke momen biaksial. Nah, sekarang kita lihat, jika terjadi, ya, saya ulangi, jadi jika terdapat kombinasi beban yang nilainya berada di bawah payung kurva batas kapasitas tadi, maka kondisinya dianggap memenuhi syarat perencanaan, ya. Untuk mengevaluasi hal itu, format yang biasanya dipakai adalah RU itu adalah beban yang terjadi atau beban perlu, ya. Itu harus lebih kecil daripada P dikalikan Rn adalah reduksi kekuatan atau reduksi kapasitas dikali dengan kapasitas sebuah penampang, ya. Sehingga apa? Jika beban perlu dibagi dengan kapasitas yang dikalikan reduksi, itu harus kurang atau sama dengan 1.
Kalau kurang daripada 1, maka dia memenuhi syarat keamanan atau syarat perencanaan. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka dia tidak memenuhi syarat perencanaan atau struktur kita collapse. Artinya bagaimana? Ya. Mungkin teman-teman semua masih ingat di beton 2, ya. Beton 2 sudah saya berikan bagaimana cara untuk menghitung diagram interaksi kolom, ya. Diagram interaksi kolom. Oke. Saya gambar ini ada P-nya di situ. Kemudian juga ada sumbu. Nah, ini ada gaya di sini kan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti kalian plot gaya aksial dan gaya momennya, itu misalkan dia berada di sini, ya, berada di sini, ya, berada di sini titiknya, maka dia aman, ya. Tetapi kalau misalkan titik yang kalian plot nanti berada di luar sini, nah, maka dia lebih dari 1, berarti dia collapse. Tapi kalau di beton dia ada namanya runtuh tekan sama runtuh tarik. Kalian harus cari di mana balance-nya. Apakah dia di atas garis balance atau di bawah garis balance. Nah, cuma yang dimaksud tadi di sini, ya. Jadi jika terdapat kombinasi beban, nah kombinasi beban adalah P dan momen, ya, yang nilainya berada di bawah payung, artinya di sini, ya, di sini, maka dia dikatakan kondisi dianggap memenuhi syarat perencanaan. Tapi kalau misalkan dia berada di atas payungnya, misalnya di sini, berarti dia tidak memenuhi syarat batas keamanan. Nah, itu hal simpel saja yang sudah kalian pelajari. Atau secara umum ya sudah, beban yang bekerja itu dibagi dengan kapasitas dengan reduksi itu harus kurang dari 1. Sudah umum sekali kan, sudah sering sekali mendengar hal seperti itu. Nah, nilai kurang dari 1 tadi berarti di bawah kurva batas kapasitas, ya, sudah jelas. Dan begitu sebaliknya, ya. Agar berlaku umum RU dinotasikan sebagai R require, yang diperlukan, atau kuat perlu, dan PRN dengan notasi C atau capacity, ya, kapasitas rencana yang tersedia. Nah, itu bisa kalian baca. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita mempermudah, ya. Yang bentuk payung tadi dia parabolik seperti ini, bentuk payungnya kita ubah menjadi lebih mudah, yaitu kita jadikan dia linear garisnya. Nah, kita jadikan linear seperti ini garisnya. Oke, kita baca. Selanjutnya dapatlah disusun kurva interaksi sederhana dengan cara mengkombinasikan gaya aksial perlu PR terhadap kapasitas gaya aksial rencana atau PC, ya. Momen sumbu kuat perlu MRX dan terhadap kapasitas momen sumbu kuat rencana MCX, dan momen sumbu lemah perlu MRY terhadap kapasitas momen sumbu lemah rencana MCY. Hasilnya berupa kurva interaksi 3D. Nanti bisa kalian lihat di sini. Nah, ini persamaan-persamaannya, ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, sekarang bagaimana persamaan interaksinya atau interaksi formula, ya. Hubungan antara kebutuhan kekuatan dengan kapasitas kekuatan dapat ditulis sebagai kekuatan yang diperlukan, ya, dibagi dengan kekuatan yang tersedia, itu harus kurang daripada 1. Sudah jelas, kita perlunya sekian, maka kita harus menyediakan yang lebih daripada yang kita perlukan kapasitasnya. Nah, jika kedua gaya terlentur dan tekan sama-sama bekerja, maka persamaan interaksinya menjadi, ya, tekan perlu dibagi dengan tekan kapasitas, ya. Tekan perlu, ya, dibagi dengan tekan kapasitas dikalikan reduksi kekuatan ditambah dengan momen perlunya dibagi dengan kapasitas momennya, ya, momen kapasitas dari penampang dikalikan dengan reduksi lenturnya. Itu jika ini cuma dijumlahkan, ya, harus kurang daripada 1. Ini namanya kombinasi gaya lentur dan tekan yang bekerja secara bersama-sama. Ingat ya, saya ulangi. Struktur itu dikatakan aman jika
gaya aksial yang terjadi dibagi dengan kapasitas aksialnya ditambah dengan momen yang terjadi dibagi dengan momen kapasitasnya itu harus kurang daripada 1. Ingat, harus kurang daripada 1. Misalkan dia lebih daripada 1, maka dia kolaps strukturnya. Nah, pertanyaan gini. Ini hanya ada satu momen saja. Ya. Ada MU dan MN di situ. Padahal momen kita ada momen sumbu kuat, ya, ada momen sumbu lemah. Ya. Nah, ya. Ada momen sumbu kuat dan momen sumbu lemah. Ya kan? Nah, bagaimana ya? Gampang saja. Rumusnya tetap sama seperti ini, ya. Tapi kita jadikan dia seperti ini. Ya. Rumusnya sama persis, yaitu adalah kapasitas aksial dibagi dengan beban perlu aksialnya dibagi dengan kapasitas aksial ditambah dengan momen yang terjadi pada sumbu kuat dibagi dengan kapasitas momen sumbu kuat ditambah lagi dengan momen terjadi pada sumbu lemah dibagi dengan kapasitas pada momen sumbu lemah. Ya, rumusnya sama saja dengan yang tadi. Ya, sama dengan tadi, tapi yang jelas dia harus kurang daripada 1. Oke, jadi yang harus kalian perhatikan adalah rumus ini sebenarnya. Nah, rumus ini yang kalian perhatikan. Ya, nah rumus ini harus kalian perhatikan. Ya, rumus ini harus kalian perhatikan. Oke, saya anggap ini selesai. Nanti kalau misalkan kalian pengen ada bagaimana kalau misalnya ada mx-nya, bagaimana jika ada my-nya, ya sudah tinggal dimasukkan saja ke dalam persamaan ini. Ya, oke, gitu. Nah, sekarang rumusnya bagaimana interaksi formula tadi. Jadi ini rumus basic, ya, rumus dasar, ya. Ini dasarnya, ya, dasarnya. Sekarang kita lihat di aturan SNI 2015. Oke, kita lihat pada SNI di 2015. Jadi SNI itu menyatakan bahwa suatu komponen struktur yang mengalami momen lentur dan gaya aksial harus direncanakan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ya, terdapat persamaan diberikan dalam 2 spesifikasi. Ya, beban aksial kecil dan beban aksial besar. Ingat ya, beban aksial kecil dan beban aksial yang besar. Ya, dia, ya, jika beban aksial kecil, istilah beban aksial itu berkurang. Ya, untuk beban aksial besar, istilah lenturnya dia sedikit berkurang. Nanti lihat persamaan ini. Nah, koefisien ini dilihat. Ya, sekarang kita lihat. Misalkan gaya aksial perlu itu dibagi dengan kapasitasnya itu lebih daripada 0,2. Ya, 0,2. Di bawah sini dia ada kurang daripada 0,2. Artinya apa? Kalau PU dibagi dengan PN itu lebih daripada 0,2, kita bandingkan yang kurang dengan 0,2, maka gaya aksial yang besar itu yang ini. Ya. Oke ya. Jadi gaya aksial yang besar itu adalah yang ini. Sedangkan gaya aksial yang kecil ya adalah yang ini. Ya. Gaya aksial yang terkecil adalah yang ini. Jadi ini gaya aksial besar, ya. Yang ini adalah gaya aksial kecil. Nah, ini saya tekan terus ya. Ya, gaya aksial kecil. Ya. Jadi ini yang besar, ini yang kecil gaya aksialnya. Nah, kalau gaya aksial yang besar tadi apa? Lenturnya akan sedikit berkurang. Nah, di sini dia faktor pengalihnya adalah 1, yang di sini faktor pengalihnya adalah 8/9. Ya, 8/9. Oke. Artinya apa? Lenturnya berkurang. Tapi kalau misalnya aksialnya dia kecil, ya kurang daripada 0,2, maka apa? Beban aksialnya itu bisa kita kurangkan, ya, dengan cara kita bagi 2.
Jadi PU dibagi 2 baru dengan PC dengan PN-nya. Nah, tapi di sininya dia tetap 1 ya. Tetap 1. Ya. Ini dia tetap 1. Ya. Tetap 1, beda. Jadi kalau misalkan aksialnya besar, maka aksialnya faktor pengalihnya adalah 1. Kemudian untuk momennya dikurangi sedikit. Ya, dikurangi sedikit itu adalah dikalikan 8/9. Sedangkan untuk gaya aksial yang kecil, PU-nya yang dikurangkan bagi 2, tapi gaya momennya dia tetap dikalikan 1. Nah, jadi sebenarnya yang kita pelajari di beam column adalah menghitung sebuah kapasitas terhadap kombinasi dari gaya tekan dan gaya momen ya. Jadi kombinasi interaksi dari aksial tekan, compression sama bending atau lentur. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ini. Kalian pegang saja rumusnya ini. Ya. Pegang saja rumusnya itu. Apa syaratnya? Kalian harus bisa ya. Yang kalian harus pahami adalah baca lagi buka di buku baja 1 ya. Kalian baca di buku baja 1 tentang bagaimana cara menghitung kapasitas tekan ya, dan bagaimana cara menghitung kapasitas lentur dari sebuah penampang. Lentur itu sendiri nanti ada yang dia penampang kompak ya, ada penampang tak kompak, ada juga yang akibat dia LTB atau lateral torsi buckling. Nah, itu harus kalian bisa mendapatkan momen nominalnya. Sedangkan gaya aksial tadi, gaya tekan tadi, nanti kalian belajar ada namanya tekuk elastis, ada namanya tekuk inelastis. Ya, baca lagi di situ, rumusnya kalian harus sudah paham dulu, baru kita lanjut lagi. Ya. Maka dari itu di Simari saya sudah jelaskan untuk tips dan trik. Ya, ini ada di slide terakhir ya, saya pasangkan. Nah, kalau kita baca di slide terakhir, ya. Tips dan trik untuk belajar beam column, ya. Anda harus sudah menguasai materi pembelajaran mengenai axial member, ya, terutama pada bagian compression membernya atau batang tekan. Serta Anda juga harus sudah memahami materi beam atau balok. Harus lengkap tentang bagaimana cara menghitung penampang kompak, bagaimana cara menghitung penampang tak kompak, bagaimana cara menghitung kalau jika misalnya terjadi LTB, ya, jarak pertambatan, lateral bracing, semua harus sudah paham ya. Nah, baru Anda bisa belajar yang namanya teori beam column. Nah, di mana materi tadi itu sudah diajarkan di baca 1. Silahkan Anda semua baca lagi materinya. Nah, sekarang di slide ini ya, di teori beam column ini ya, di beam column ini tidak hanya belajar tentang kombinasi gaya aksial dan gaya momen ya. Ya, tidak hanya belajar, tetapi kalian juga harus belajar yang namanya bagaimana jika ada efek P delta atau efek P deformasi. Nah, di sini kalian harus belajar yang namanya pembesaran momen. Oke. Untuk video ini saya bagi 2 ya. Yang pertama yang sekarang mungkin Anda tonton ini adalah tentang bagaimana kita belajar teori beam column atau bagaimana sih cara menghitung kapasitas tentang kombinasi aksial tekan sama lentur ya. Untuk pembesaran momen kita akan lanjutkan di video berikutnya. Oke, selamat belajar.